Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Gerakan dan Pemikiran Islam, Bapak Usman Mukramin MA. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Endang Safitri, Siti Nur Azizah, dan Anas Munifah akan melakukan presentasi tentang pemikiran Abu A'la al-Maududi. Pada topik kali ini akan ada 3 bahasan. Yang pertama adalah latar belakang atau biodata dari Abu A'la al-Maududi, yang kedua ada gerakan dakwah, dan yang ketiga ada pemikiran al-Maududi sendiri. Baik, sebelum kita membahas tentang pemikiran dari Abu A'la al-Maududi, maka kita kenalan dulu siapa sih Abu A'la al-Maududi tersebut. Jadi beliau ini salah satu tokoh gerakan pemikiran dari Islam sendiri, yang mana muncul pada abad 20. Beliau lahir di Andhra Pradesh atau India pada tanggal 25 September tahun 1903. Kemudian wafat pada tanggal 22 September tahun 1979. Beliau merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, yang mana keluarganya sendiri adalah tokoh terkemuka Muslim di negara India. Pendidikan beliau diawali dari madrasah Fokoniyah di Hyderabad, yaitu sekolah yang menggabungkan pendidikan barat modern dengan Islam tradisional. Nah, kemudian dilanjutkan pendidikan di Darul Ulum, juga di Hyderabad juga. Beliau sendiri ini menguasai banyak bahasa, diantaranya bahasa Parsi, bahasa Inggris, dan bahasa Urdu. Abu A'la al-Maududi ini dari kecil sudah menguasai berbagai kitab. Di antaranya beliau ini hafal kitab Al-Muwatta, karya dari Imam Malik pada usia 9 tahun. Jadi usia 9 tahun ini sudah menguasai kitab Al-Muwatta, ya, kitab yang terkenal. Selanjutnya beranjak ke remaja, beliau juga menguasai Al-Islam wa Islah, karya dari Abdul Aziz Jawaisi, yang mana bahasanya diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Urdu. Karena beliau ini senang membaca, senang tentang ilmu pengetahuan, beliau juga senang menulis. Karena diawali dari karya beliau, yaitu artikel, yang kemudian disampaikan juga pada ceramahnya di umur 11 tahun. Nah, dari situ kemudian beliau beranjak dewasa, bekerja sebagai editor pada sebuah percetakan di kota Pajnur. Lalu pada usia 16 tahun mulai bergabung dalam sebuah pergerakan untuk menghidupkan sistem khilafah melalui artikel. Artikelnya ini lebih ke corak politik yang kental. Jadi dengan adanya artikel-artikel yang kental dengan gagasan tentang khilafah, maka beliau ingin menghidupkan kembali tentang sistem pemerintahan, yaitu sistem khilafah. Terkait dengan gerakan dakwah atau biasa disebut Jamaat Islami. Nah, gerakan dakwah ini dipelopori oleh beliau Abu A'la al-Maududi. Kronologi terbentuknya gerakan dakwah sendiri ini diawali dari
daerah kekuasaan Turki Utsmani, yang mana pada saat itu mengalami kemunduran atau mengalami runtuh. Nah, ketika Turki Utsmani runtuh, ini juga barengan atau hampir bersamaan dengan runtuhnya India yang jatuh ke tangan Inggris. Kemudian menyebabkan porak-poranda aliran pemikiran dan masyarakat yang kemudian terpecah belah di negara India sendiri. Pada saat itu, Islam berada pada keadaan yang acuh tak acuh ya, tidak peduli dengan perkembangan negara barat dan tidak mau tahu tentang permasalahan yang ada. Seperti itu. Nah, karena kondisi yang seperti ini, selanjutnya penjajah dari negara barat melihat peluang yang sangat bagus, kemudian mereka ingin menguasai negara India dengan mencekoki atau dengan memasukkan pemikiran ketika bahwa ketika ingin maju maka harus mengikuti negara barat, yang mana negara barat ini menjadi acuan atau pedoman. Ketika suatu negara ingin maju maka harus mengikuti pola pikir dari negara barat tersebut. Dengan demikian otomatis meninggalkan pola pikir atau pemikiran Islam yang dianggap pada saat itu sangat sempit. Nah, karena dianggap pemikiran Islam sempit, maka negara yang menganut pemikiran Islam tidak akan maju. Nah, melihat kondisi ini, Al-Maududi muncul dengan pemikiran-pemikiran yang menonjol tentang Islam dan sejarah tentang kemajuan Islam sendiri. Ya, selanjutnya bagi Al-Maududi itu ilmu pengetahuan dan teknologi yang diagungkan oleh bangsa Barat ini hanya sebagai alat yang sebenarnya tidak bisa memahami tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Lalu beliau mengajak kaum muslim untuk kembali pada Islam yang sebenar-benarnya. Ketika menurut bangsa Barat dan bangsa Hindu ini ingin menghancurkan kaum muslim, khususnya di negara India ini, mereka mempunyai slogan sebangsa dan setanah air. Tetapi sebenarnya kalau menurut Al-Maududi ini sebenarnya hanya cara, slogan tersebut adalah hanya cara bagi umat Hindu untuk menundukkan umat Islam. Jadi dengan slogan sebangsa dan setanah air, kaum muslim itu diharapkan mau tunduk dan menjadi sekutu bagi bangsa Hindu dan bangsa Barat untuk kemajuan negaranya. Tetapi sebenarnya posisi dari umat Islam sendiri ini berada pada level di bawahnya. Seperti itu. Selanjutnya, dengan pemikiran seperti itu, Al-Maududi ini menolak paham nasionalisme dengan mengusung konsep hanya mengampu asas akidah Islam. Jadi Al-Maududi ini mempunyai keyakinan bahwa yang mampu menyelamatkan adalah asas akidah Islamiyah sendiri. Beliau menegaskan bahwa Islam menjadi satu gerakan yang mencakup berbagai urusan kehidupan, lalu membuktikan kepada semuanya bahwa politik dapat mencapai prinsip yang baik. Selanjutnya, penolakan terhadap ideologi Barat. Tujuan dari Al-Maududi menolak ideologi Barat, seterusnya mengembangkan gagasan yang berorientasi wahyu Allah adalah untuk menegaskan keunggulan ajaran dari Islam itu sendiri. Nah, ideologi pemimpin muslim yang berintelektual Barat ini digantikan oleh ajaran Islam. Bagi Al-Maududi, setiap muslim ini tidak layak menganut paham demokrasi. Jadi ketika seorang muslim menganut paham demokrasi, menurutnya ini muslim tersebut sudah kafir. Ya. Ideologi Barat ini tidak hanya bertentangan dengan pandangan Islam,
tapi sangat mengancam kepentingan kaum muslim. Ini pemikiran politik Al-Maududi sendiri, menurut beliau, tanah air Islam itu tidak berarti mayoritas penduduknya ini muslim, tetapi dalam politik pemerintahan harus berpacu pada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika mayoritas penduduknya muslim tetapi bangsa tersebut dalam politik pemerintahannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan Sunnah dan Al-Quran, maka menurutnya negara tersebut juga bukan tanah air Islam ya. Jadi inti dari tanah air Islam atau inti dari suatu negara Islam itu dalam politik pemerintah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada selain dari Islam. Menurutnya ideologi pemerintahan Barat ini tidak boleh untuk dijadikan panduan sebagai pemerintah Islam, karena bangsa Barat ini mempunyai pemikiran yang ateistik, karena tidak sadar dengan adanya Sang Pencipta, yang dalam hal ini sebagai Sang Kholik. Ya. Ini ada kutipan perkataan dari Al-Maududi. Umat Islam sama sekali tidak memiliki karakter, moral, ide dan ideologi Islam, dan telah kehilangan semangat keislaman. Semangat Islam yang sesungguhnya itu tidak ada di masjid-masjid atau tidak di sekolah-sekolah, juga tidak di dalam kehidupan pribadi mereka, maupun urusan-urusan politik. Kehidupan praktek atau amalan mereka tidak ada hubungannya dengan Islam. Selanjutnya ada revolusi Islam yang dilakukan oleh Al-Maududi, diantaranya pergelutan antara Islam dan kekufuran. Kekufuran ini maksudnya pandangan-pandangan yang dibawa oleh bangsa Barat dan bangsa Hindu. Selanjutnya perubahan yang diinginkan untuk meletakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat di samping menghapuskan pengaruh ideologi Barat. Jadi ketika ideologi Barat ini disebarluaskan oleh bangsa Barat, yang mana dilakukan oleh para penjajah, kemudian Al-Maududi ini ingin melakukan perubahan, yang mana nilai-nilai Islam kemudian diletakkan pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya poin yang ketiga, yaitu puncak kejayaan revolusi adalah dengan terbentuknya negara Islam yang menjadikan akidah Islam menjadi dasar undang-undangnya, warganya. Jadi ketika negara Islam menjadi besar ini berdasarkan undang-undang yang ada adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu menurut Al-Maududi. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemikiran dari Al-Maududi, gerakan pemikiran Islam yang digagas oleh Al-Maududi, yang mana lebih berfokus kepada pemikiran di bidang politik. Dari kami mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat.